Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Budina harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tema 2, yaitu tentang kalimat tanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari tentang kalimat tanya, diharapkan kalian bisa membuat kalimat tanya yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada berdasarkan isi paragraf. Kira-kira kalau Budina berkata atau mengucapkan tentang kalimat tanya, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Apa yaitu kalimat tanya dan apa itu kata tanya? Ayo, di kelas sebelumnya sudah pernah diajarkan belum ya kira-kira? Pastinya sudah pernah diajarkan di kelas sebelumnya. Tapi saya lupa Bu, atau mungkin waktu dulu diajarkan tentang kalimat tanya dan kata tanya saya tidak begitu paham. Oke anak-anak, di kelas 5 ini kita akan belajar lagi tentang kalimat tanya. Mari kita sama-sama mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Budina. Tolong perhatikan ya penjelasan tentang kalimat tanya dan kata tanya. Pengertian kalimat tanya. Yang pertama, Budina akan menjelaskan tentang pengertian kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dari orang lain atau diri sendiri. Kalimat yang berisi pertanyaan tujuannya untuk mendapatkan jawaban dari orang lain atau diri sendiri. Oh, kalimat tanya berarti kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Kalau berisi tentang pertanyaan berarti kita mengharapkan suatu jawaban dari orang lain maupun diri sendiri. Itulah tentang kalimat tanya. Berikutnya, kata tanya. Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu dan disertakan di dalam kalimat tanya. Contohnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Penggunaan kalimat tanya yang tepat akan mendapatkan jawaban yang dihendaki. Kalimat tanya ditandai dengan kehadiran kata tanya. Otomatis ya anak-anak, kalau ada kalimat tanya berarti harus ada kata tanya yang menyertainya. Kita perhatikan. Kata tanya dibagi menjadi 7 jenis, yaitu apa aja? Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Apa yang kamu bawa? Apa yang sedang kamu bawa? Misal, contohnya. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Siapa nama orang tuamu? Siapa nama lengkapmu? Untuk menanyakan orang. Yang ketiga, ada kata tanya di, ke, dari, mana. Di mana, ke mana, dari mana. Kata tanya di, ke, dari mana ini untuk menanyakan tempat. Di mana alamat rumahmu? Kemana kamu akan pergi? Dari mana kamu
berasal. Berikutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu hari ini tidak masuk sekolah? Tanyakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang kelima, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan. Bisa juga digunakan untuk menanyakan proses atau suatu cara itu terjadi. Yang keenam, berapa? Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Berapa jumlah saudara kandungmu? Contohnya. Yang ketujuh, yaitu kata tanya kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kamu akan mengadakan acara ulang tahun? Kapan ulang tahun adikmu? Menanyakan waktu. Tadi adalah macam kata tanya. Ada 7. Apa, siapa, di mana, kemana, dari mana. Mengapa, bagaimana, berapa, dan kapan. Itu adalah kata tanya beserta fungsinya. Berikutnya, ciri-ciri kalimat tanya. Apa aja ciri-ciri kalimat tanya? Yuk kita perhatikan. Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya. Nih anak-anak, ingat, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kalau nanti kalian disuruh membuat kalimat tanya, otomatis ada kata tanya yang menyertai dan tanda tanya pada akhir kalimat. Diingat-ingat, ayo, ada tanda tanya. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kata tanya terletak di awal sebuah kalimat. Kata tanya terletak di awal sebuah kalimat. Siapa nama orang tuamu? Kata tanyanya terletak di awal. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, seringkali ditambah dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, di manakah, ada tambahan kah. Itu adalah ciri-ciri kalimat tanya. Berikutnya, di sini Bu Dina akan memberikan contoh kalimat tanya. Ini masih contoh yang sederhana. Yang pertama, Bu Dina akan memberikan contoh dengan kata tanya di mana. Di mana alamat sekolahmu? Jawabnya, alamat sekolahku di Jalan Tembus Kaliombo nomor 3 sampai 5 Kota Kediri. Nah, perlu diperhatikan anak-anak bahwa di sini nanti Bu Dina tidak mengharapkan jawaban yang singkat. Maksudnya singkat gimana, Bu? Misal, ada pertanyaan, di mana alamat sekolahmu? Jawab, Kediri. Bukan seperti itu. Tapi Bu Dina mengharapkan jawaban yang lengkap. Karena di sini nanti kita membuat kalimat tanya tujuannya untuk mengolah informasi atau menggali informasi dalam sebuah paragraf. Jadi bukan kalau misalkan ada kalimat tanya, di mana alamat sekolahmu? Kediri. Atau di mana alamat sekolahmu? Jalan Tembus Kaliombo gitu tok. Bukan seperti itu yang Bu Dina harapkan. Jawaban bukan seperti itu yang Bu Dina harapkan. Tapi jawaban yang lengkap. Di mana alamat sekolahmu? Jawab, alamat sekolahku di Jalan Tembus Kaliombo nomor 3 sampai 5 Kota Kediri. Jawaban yang lengkap ya anak-anak, bukan jawaban yang singkat. Perlu diingat, nggih. Yang kedua, contohnya, kapan kamu akan datang ke kantorku? Jawab, aku akan datang ke kantormu pukul 9. Bukan
Kapan kamu datang kantorku? Jawab pukul 9. Langsung Budina coret. Karena di sini Budina ingin kalian membuat kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf, kalimat tanya yang baik, kalimat tanya yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Budina jelaskan tadi, beserta membuat jawaban yang paling baik, jawaban yang benar, jawaban yang panjang, jawaban yang sempurna. Tujuan Budina di sini seperti itu. Bukan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Kapan kamu datang ke kantorku? Pukul 9. Langsung Budina coret. Budina nggak mengharapkan jawaban seperti itu. Walaupun di bacaannya ada langsung pukul 9. Kok disalahkan, Bu? Karena Budina ingin kalian menuliskan jawaban yang lengkap seperti contoh yang Budina jelaskan hari ini. Contoh yang ketiga, mengapa kamu menangis? Jawab, aku menangis karena dimarahi ayah. Contoh yang keempat, siapa nama ayahmu? Jawabnya, nama ayahku Subagio Pronomo. Yang kelima, berapa jumlah saudara kandungmu? Jumlah saudara kandungku 5. Yang keenam, bagaimana keadaan orang tuamu? Keadaan orang tuaku baik-baik saja. Nah, jawaban-jawaban dari Budina kan jawabannya panjang. Nggak jawaban singkat. Nama ayah, siapa nama ayahmu? Subagio Pramono. Berapa jumlah saudara kandungmu? 5. Bukan seperti itu. Perlu diingat lagi ya anak-anak. Perhatikan cara menuliskan jawaban Budina ini. Dari sini kira-kira bisa dipahami enggak ya? Budina harap kalian bisa memahami. Oke, lanjut ya. Berikutnya, nah di sini kita masuk ke dalam materi yang paling inti, yaitu tentang contoh membuat kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf. Kalau slide sebelumnya Budina berikan contoh yang paling sederhana, di slide berikutnya ini Budina akan memberikan contoh membuat kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf. Jadi nanti ada sebuah paragraf, kalian disuruh membuat kalimat tanya. Perhatikan contoh yang Budina buat. Ayo perhatikan ya. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Ketoprak adalah drama rakyat tradisional Jawa Tengah. Penciptanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wreksodiningrat pada tahun 1898. Hiburan ini semula berupa tari dan nyanyian yang diiringi lesung sehingga disebut ketoprak lesung. Dalam perkembangannya, ketoprak berubah menjadi drama tradisional dengan dialog dan akting. Musik pengiringnya pun menjadi lebih lengkap, yaitu dengan gamelan. Para pemain ketoprak mengenakan kostum adat Jawa dengan dialog bahasa Jawa. Kini sering kita jumpai ketoprak yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Anak-anak perlu diingat ya, bahasa Indonesia itu kita harus rajin membaca. Kalau kalian melihat satu paragraf ini aja di benak kalian sudah berkata, peh, akeh, peh, panjang. Pasti itu nanti akan menimbulkan kalian malas untuk membaca. Padahal bahasa Indonesia itu kuncinya harus membaca. Membacanya pun tidak hanya 1 kali, 2 kali, tapi perlu diulang lagi agar kalian paham mengenai isi dari paragraf tersebut. Lanjut ya anak-anak. Dari paragraf di atas, mari kita buat kalimat tanya sesuai dengan paragraf tersebut beserta jawabannya. Kalian disuruh membuat pertanyaan dan jawaban yang ada di paragraf ini. Kita perhatikan. Yang pertama, membuat kalimat tanya dari kata tanya apa. Di sini Budina menuliskan apa itu ketoprak. Kira-kira jawaban dari kalimat tanya apa itu ketoprak di paragraf ini ada nggak ya anak-anak? Kira-kira.
Iya, betul, ada di kalimat pertama. Ketoprak adalah drama rakyat tradisional. Jawab, ketoprak adalah drama rakyat tradisional Jawa Tengah. Ingat ya, membuat jawaban harus jawaban yang lengkap, jawaban yang sempurna. Anak-anak, dalam membuat kalimat tanya, kita harus memperhatikan dulu paragrafnya. Buatlah kalimat tanya yang jawabannya ada di dalam paragraf. Jangan sampai kalian membuat kalimat tanya yang jawabannya tidak ada di dalam paragraf. Otomatis nanti langsung Budina salahkan. Nah, tujuannya Budina, kalian harus rajin baca. Tujuannya apa? Ya ini tadi, biar kalian bisa menuliskan kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf. Gitu anak-anak. Terus yang kedua, dari kata tanya apa? Sudah jelas ya. Kata tanya apa kita bisa membuat kalimat tanya, apa itu ketoprak? Ketoprak adalah drama rakyat tradisional Jawa Tengah. Berikutnya, siapa? Di slide sebelumnya, kata tanya siapa tadi bisa nggak ya kira-kira dibuat kalimat tanya dan jawabannya ada nggak ya di dalam paragraf? Kita lihat lagi, siapa? Di paragraf, penciptanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Rekso-Diningrat. Siapa berarti menanyakan orang. Kalau menanyakan orang berarti di sini ada nggak nama orangnya? Ada. Berarti bisa dibuat kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Siapa pencipta ketoprak? Jawab, pencipta ketoprak adalah Kanjeng Raden Tumenggung. Yang ketiga, kapan? Dari kata tanya kapan. Berarti kalimat tanyanya menanyakan waktu. Waktu bisa hari, tanggal, bulan, tahun, pukul. Tuh, kapan? Di sini berinaskan kapan ketoprak mulai diciptakan. Di slide sebelumnya ada nggak ya kira-kira menyebutkan waktunya? Nah, iya betul. Di sini ada tahun 1898. Berarti ini mengacu pada waktu. Berarti bisa dibuat kalimat tanya dengan kata tanya kapan. Kapan ketoprak mulai diciptakan? Jawab, ketoprak mulai diciptakan pada tahun 1898. Pertanyaan yang bisa dibuat lagi dari paragraf tadi adalah bagaimana. Dari kata tanya bagaimana. Bagaimana bentuk awal ketoprak? Bentuk awal ketoprak berupa tari dan nyanyian yang diiringi lesung sehingga disebut ketoprak lesung. Nah, jawaban-jawaban ini sudah ada di dalam paragraf anak-anak. Jadi kalian intinya di sini harus bisa teliti. Teliti dalam membuat kalimat tanya dan teliti dalam membuat atau mencari jawaban yang ada di dalam paragraf tadi. Nih, kalian harus pahami, diutek-utek. Aku mau bikin kalimat tanya dari kata tanya berapa. Kira-kira di sini ada ndak? Kalau nggak ada ya nggak usah dibuat. Aku mau bikin kalimat tanya dari kata tanya mengapa. Di sini kira-kira ada ya nggak ya? Nanti kalau jawabannya mengapa berarti mengarahnya ke sebab atau akibat. Kira-kira di paragraf ini cocok nggak ya kalau dibuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa? Nah, kalian harus berpikirnya seperti itu anak-anak. Jadi, jangan sampai membuat kalimat tanya itu tidak sesuai dengan isi paragraf. Gitu ya, penjelasan dari Bu Dina. Ini tadi ya, dari paragraf itu dibuat 4 pertanyaan dari kata tanya apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Itu anak-anak penjelasan tentang kalimat tanya. Kira-kira dari sini kalian sudah paham belum ya? Kemudian kalau tidak ada yang perlu ditanyakan
atau kalian perlu tanya bisa hubungi Bu Dina lewat WA. Nah, setelah Bu Dina jelaskan, di sini ada latihan soal. Hanya satu paragraf seperti tadi. Di sini Bu Dina yang menentukan kata tanyanya. Kalian tinggal membuat kalimat tanya beserta jawaban dari paragraf ini. Caranya seperti yang sudah Bu Dina jelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Oke anak-anak, sekiranya itu yang bisa Bu Dina sampaikan. Apabila ada salah kata, ada salah ucapan dari Bu Dina mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika belum jelas, bisa hubungi Bu Dina lewat WA insya Allah. Kalau Bu Dina sudah free, Bu Dina tidak ada kesibukan, langsung Bu Dina balas. Sekian dari Bu Dina. Tolong kerjakan latihan soalnya dengan baik. Kerjakan latihan soalnya dengan tulisan yang rapi, disalin di buku tulis. Ingat anak-anak, kalian sudah kelas 5, tidak boleh mengeluh. Aduh Bu, tulisannya atau bacaannya banyak, tangan saya capek. Bukan lagi seperti itu alasan yang Bu Dina terima. Bu Dina ingin kalian sudah kelas 5, kalian sudah dewasa, hilangkan sifat malas kalian. Dan kita sama-sama berdoa semoga wabah lekas berakhir, kita lekas bertemu. Sekian dari Bu Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.